everyone. Standar operasional prosedur pengambilan spesimen urin dan feses. Mata kuliah keterampilan keperawatan dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Junatasba S.Kep, M.Kep, SP.Kep Mater dari kelompok 2 dengan anggota Intan Kurataini, Muhammad Arya Pratama, Tindi Ajeng, Dia Anggraini, Pepi Sugiarti, dan juga Khairiatri Wulandari. Di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai SOP dari pengambilan spesimen urin dan feses. Selamat menyaksikan. Standar operasional prosedur pengambilan spesimen urin. Pengertiannya adalah suatu tindakan mengambil sejumlah urin sebagai sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk tujuan dari pengambilan spesimen urin ini yang pertama, untuk menganalisa urin rutin atau tes diagnostik yang meliputi tes kultur dan juga sensitivitas. Yang kedua, untuk mengetahui adanya mikroorganisme di dalam urin. Nah, untuk indikasi dari pengambilan spesimen urin ini, yang pertama, memastikan apakah urin klien terdapat bakteri, keton, darah, protein, atau zat obat adiktif. Yang kedua, adanya dugaan penyakit tertentu, misalnya penyakit yang berkaitan dengan sistem perkemihan atau juga sistem endokrin. Yang ketiga, adanya penyakit-penyakit metabolik atau sistemik yang mempengaruhi fungsi ginjal. Dan yang keempat, ingin memastikan apakah klien dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan untuk kontraindikasi dari pengambilan spesimen urin ini sendiri itu tidak ada. Standar operasional prosedur pengambilan spesimen feses. Pengertiannya adalah cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan kultur. Jenis makanan serta gerak peristaltik akan mempengaruhi bentuk, jumlah maupun konsistensi dari feses. Tujuan dari pengambilan spesimen feses ini adalah untuk mendeteksi adanya kuman seperti kelompok Salmonella, Shigella, Staphylococcus, dan lain-lain. Nah, untuk indikasi dari pengambilan spesimen feses ini adalah adanya diare dan konstipasi, adanya ikterus, adanya gangguan pencernaan, adanya lendir di dalam feses, dan juga kecurigaan penyakit gastrointestinal. Nah, untuk kontraindikasinya itu sendiri tidak ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan dalam pengambilan urin. Yang pertama itu ada handscoon, yang kedua ada botol bersih untuk urin, lalu yang ketiga itu ada pot urinal, lalu ada bengkok atau debeken, lalu ada perlak, ada etiket, dan juga ada formulir pemeriksaan untuk proses pemeriksaan ke laboratorium. Selanjutnya mengenai alat dan bahan dari pengambilan feses. Yang pertama itu memakai handgun, lalu ada botol tempat feses, lalu ada pispot, lalu ada perlak, ada selimut mandi, ada bengkok, ada vaseline, dan juga ada kapas cebok, serta label formulir untuk pemeriksaan laboratorium. Tidak lupa juga untuk perawat memakai masker dan juga memakai handgun serta mencuci tangan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pencucian tangan menggunakan hand sanitizer, memakai handscoon dan masker. Pertama-tama, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Yang selanjutnya menggunakan handscoon. Tahap yang terakhir menggunakan masker. SOP pengambilan spesimen urin. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, sebelumnya saya Nurse Aulia yang bertugas pada sesi siang pada hari ini, Pak. Sebelumnya apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Nah, di sini Nurse izin untuk identifikasi dulu ya. Nurse izin untuk melihat pergelangan tangannya ya Bapak. Benar dengan Bapak Yanto usia 27 tahun,
Tempat tanggal lahirnya Palembang, 3 November 1994. Benar ya Bapak? Nah, berdasarkan jadwal hari ini, kita ditugaskan untuk mengambil spesimen urin Bapak. Nah, spesimen urin itu akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan Bapak. Nah, di sini kami membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Apakah diperbolehkan Bapak? Apakah Bapak bersedia? Baiklah, terima kasih Bapak. Sebelumnya, sebelum saya melakukan pengambilan spesimen urin, saya izin untuk menutup semua tirai agar menjaga privasi Bapak ya. Baiklah, terima kasih Pak. Baiklah Bapak, apakah Bapak sudah siap? Siap, alhamdulillah. Nah, di sini Nas izin untuk membuka bagian bawahnya ya Bapak. Kita pasang perlak dulu ya Bapak agar tidak basah ya Pak. Sebelumnya izin ya Bapak, saya membersihkan area kelamin Bapak dulu ya Pak. Maaf ya Bapak. Silakan Bapak untuk bertemu ya Bapak. Baik Pak. Baiklah, sebelumnya Nas izin untuk membersihkan kembali ya Bapak. Nas izin untuk melepas perlak kembali ya. Kita pasang kembali ya Bapak. Baiklah Pak, jadi pengambilan dari spesimen urinnya telah selesai Pak. Bagaimana perasaannya Pak? Nyaman ya, alhamdulillah. Kalau gitu, Nas izin untuk membereskan peralatan dulu ya Bapak. Baiklah. Baiklah Pak, sebelumnya Nas mau izin permisi dulu dan membawa spesimen urin Bapak. Nanti hasilnya akan kami beritahukan ya Bapak. Baiklah, nanti apabila ada sesuatu yang Bapak butuhkan atau ingin ditanyakan, silakan pencet bel di samping tempat tidurnya ya Bapak. Bapak sudah mengerti? Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu, Nas izin untuk pamit ya Bapak. Baiklah, terima kasih banyak ya Bapak. Assalamualaikum. So, pengambilan spesimen feses. Baik Ibu, saya akan memasang selimut mandinya dulu ya Bu. Maaf ya Bu.
Baiklah ibu, kita akan mengubah posisi kakinya ya bu. Memang malu saya buka selimutnya ya bu. Saya bantu tekukan ya bu. Baik ibu, saya akan meletakkan perlatnya ya bu. Saya akan meletakkan perlatnya di bawah sini ya bu. Bu, setelah itu saya akan meletakkan alatnya di bawah pantat ibu ya bu. Ibu pinggangnya diangkat sedikit ya bu. Saya bantu. Mohon maaf ya bu. Baiklah ibu, alatnya sudah diletakkan di bawah pantat ibu. Sekarang ibu bisa BAB ya bu. Saya tutup selimutnya ya bu. Baiklah ibu, sembari menunggu ibu selesai BAB, saya pergi sebentar ya bu. Jika ibu sudah selesai, ibu bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur ibu ya bu. Ini sih ya bu. Sudah selesai ya bu. Baik ibu, saya bantu bersihkan terlebih dahulu ya bu. Mari ibu, saya angkat ya bu. Baik ibu, sudah selesai. Saya ambil alatnya ya bu. Mohon maaf ibu, pinggangnya diangkat sedikit. Maaf ya bu. Alatnya saya ambil ya bu. Baiklah ibu, saya bantu ke posisi semula ya bu. Saya tutup ya bu. Baik ibu, saya ganti selimut mandinya dengan selimut ibu yang tadi ya bu. Maaf ya bu. Saya bantu rapikan ya bu. Ibu, kita sudah selesai melakukan pengambilan feses. Nah, hari ini feses ibu atau BAB-nya akan saya kirim ke laboratorium dan hasilnya akan kami beritahukan secepatnya ya bu. Baiklah, jika ibu nanti memerlukan sesuatu, ibu bisa menekan bel yang ada di samping ibu ya bu. Saya izin pamit ya bu. Selamat pagi dan selamat beristirahat ibu. Baiklah, setelah kita mendapatkan spesimen feses dari pasien, kita pindahkan spesimen ke ruang perawatan. Kemudian kita pindahkan fesesnya ke wadah spesimen. Baiklah, kita langsung memindahkan fesesnya ke wadah spesimen dengan menggunakan sendok kecil. Masukkan fesesnya ke dalam wadah spesimen secukupnya atau sepertiga dari wadah kecil ini.
Kemudian balut sendok dengan menggunakan tisu. Kemudian tutup wadah spesimen. Setelah itu spesimen siap dibawa ke laboratorium. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mengevaluasi hasil laboratorium untuk mengetahui hasil tes, mengevaluasi respon klien selama pelaksanaan prosedur, lalu mengobservasi karakteristik urin mulai dari warna, kepekatan, dan juga bau. Sedangkan sikap yang harus dimiliki yaitu yang pertama, sistematis, berhati-hati, berkomunikasi, mandiri, teliti, tanggap terhadap respon klien, rapi, menjaga privasi, dan juga sopan.